friends, no doubt we are in Ratu Boko Palace. Let's explore together. When you want to enter this palace, first of all, you have to buy tickets first. For visitors 10 years old and above, charge 40,000 rupiah. For visitors 3 to 10 years old, charge 20,000 rupiah. And for group of students or local students with a minimum of 20 people and letter of introduction from the school or university, charge 20,000 rupiah per person. After entering the entrance, we can see the layout map at Ratu Boko Palace and got a photo spot with a view from the top of the hill. When entering Ratu Boko Palace, we will hear music accompanied by traditional instruments. When you go deeper, you can see a very magnificent palace gate. Kraton Ratu Boko is famous for its temples, caves, sunset, and stunning scenery. Next, let's watch our reporter, Firza Regina. Selamat pagi, saya Firza Regina dari kelas 9C kelompok 3. Saat ini saya berada di Candi Boko, salah satu situs bersejarah yang ada di Yogyakarta. Candi Boko berlokasi di Jalan Raya Piungan, Prambanan nomor 2, Gata, Boko Harjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah mencatat bahwa Candi Boko diperkirakan dibangun pada abad ke-8 hingga ke-9. Mari kita saksikan keindahan Candi Boko bersama rekan saya. Baik, di sini sudah terlihat Candi Boko yang berdiri megah dengan arsitektur yang menarik. Sejarah mencatat bahwa kompleks Ratu Boko ini didirikan pada abad ke-8 oleh dinasti Shailendra dan pernah difungsikan sebagai tempat konservasi, pengaman, dan juga tempat tinggal raja-raja pada masa itu. Hingga kini, situs Boko menjadi saksi sejarah perkembangan agama Hindu dan Buddha di tanah Jawa. Selain nilai sejarahnya, Ratu Boko juga menjadi tempat favorit para wisatawan untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang sangat indah. Situs Ratu Boko ini tidak hanya memberikan pelajaran sejarah, tetapi juga pengalaman wisata alam yang luar biasa. Demikian laporan saya dari situs Ratu Boko. Untuk Anda yang ingin merasakan keindahan dan sejarah Jawa, cobalah datang ke tempat ini. Terima kasih dan sampai jumpa di laporan berikutnya. After we had heard and learned about the background of Ratu Boko Temple with our reporter, let's now watch the interview with our source, Mr. Bagus Wisnubrata. Halo semuanya, di sini kita dari kelompok 3 kelas 9C akan mewawancarai narasumber kami, yaitu Pak Bagus. Untuk pertanyaan pertama, apa saja keunikan Candi Boko? Nah, keunikan Candi Boko yang dapat kita lihat di sini sebenarnya adalah Kadiwaguruan. Kadiwaguruan yang dibangun oleh Rakit Pikatan, di mana Rakit Pikatan adalah salah satu raja di kerajaan Medang yang beragama Buddha. Itu keunikannya. Akan tetapi nanti di dekat sana itu nanti ada candi, tapi candinya itu kok beragama Hindu. Itulah uniknya Kraton Ratu Boko. Itu tadi keunikan yang ada di Kraton Ratu Boko. Sekarang, Pertanyaan kedua, siapa tokoh utama yang berperan atas berdirinya Ratu Boko? Nah, tokoh yang berperan dalam pendirian Kraton Boko ini, Candi Ratu Boko itu adalah Rakit Pikatan namanya. Rakit Pikatan itu yang punya istri namanya Pramudyawardhani. Itu adalah raja yang ada di kerajaan Medang, itu tokoh utama yang nantinya ketika Candi Boko ini dibangun untuk kadiwaguruan agama Buddha, kemudian
uniknya lagi ada, kalau sekarang namanya bupati, ada bupati yang membelot, memberontak terhadap Medang. Kemudian Keraton Boko atau Candi Boko ini dikuasai oleh mereka, oleh bupati itu namanya Walaing. Kalau dulu itu bupati namanya Walaing Komboyoni. Kemudian ketika berhasil menguasai Keraton Boko ini, Keraton Ratu Boko ini, kemudian Walaing Komboyoni menurut para ahli, bukan hanya saya yang bilang, menurut para ahli, kemudian Keraton Boko itu dijadikan kastil pertahanan atau benteng pertahanan. Itu bisa disut, itu adalah bentengnya, itu adalah benteng pertahanan, satu-satunya benteng pertahanan terbesar di Indonesia. Yang kemudian Walaing Komboyoni mendirikan pula candi-candi Hindu yang ada di komplek Keraton Boko. Terus kalau boleh tahu berdirinya Candi Boko ini di mana ya Pak? Kalau berdirinya Candi Boko ini didirikan kurang lebih sekitaran tahun 900-an ya, 986. Nah, 986 itu didirikanlah komplek Abhayagiri Vihara, itu namanya sebenarnya. Abhayagiri Vihara itu artinya pegunungan yang sejuk sebagai tempat untuk sekolah kalau sekarang. Kalau dulu namanya Kadewa Guruan, jadi sekitar tahun 986. Ratu Boko ini dibangunnya kapan? Nah, Ratu Boko ini dibangunnya itu tadi tahun 986 kurang lebihnya itu oleh Rake Pikatan sebagai Kadewa Guruan. Dan juga pada waktu itu kalau seorang raja itu kalau sudah tua kemudian menyerahkan tahtanya kepada putranya, maka rajanya itu akan bertapa. Nah, di sana di sebelah timur sana itu ada gua, itu gua sebagai pertapaan Rake Pikatan pada awalnya. Jadi tahun 986. Mengapa Ratu Boko menjadi tempat bersejarah? Nah, Ratu Boko itu menjadi salah satu tempat yang bersejarah di Indonesia, di Jawa Tengah, khususnya di Yogyakarta. Karena komplek Ratu Boko itu mempunyai bangunan yang unik, yaitu adanya kastil pertahanan. Ini benteng pertahanan ini yang paling besar yang ada di Indonesia, hanya itu aja yang dipunyai oleh Indonesia. Sama seperti benteng yang ada di Cina itu. Jadi kita tidak usah kecil hati, wah Cina punya bentengnya besar sekali, kita juga punya. Nah, itu adalah benteng pertahanan yang dibuat oleh Walaing Komboyoni pada waktu itu ketika berhasil menguasai Keraton Ratu Boko ini, kemudian dipakai sebagai tempat untuk menyerang Keraton Medang, keratonnya Mataram Lama. Bagaimana sejarah Candi Boko? Nah, sejarahnya Candi Boko yaitu tadi, pada awalnya Candi Boko itu adalah komplek Kadewa Guruan atau yang namanya Abhayagiri Vihara yang didirikan oleh Rake Pikatan, di mana Abhayagiri Vihara ini luas banget. Tidak hanya Ratu Boko sini, tapi di sana ada Candi Abang, itu juga merupakan Abhayagiri Vihara, merupakan satu kesatuan yang didirikan oleh Rake Pikatan sebagai tempat untuk menimba ilmu agama Buddha pada awalnya, pada tahun 986. Terima kasih atas jawaban. Terima kasih atas jawaban dari Pak Bagus. Sama-sama. Semoga atas jawaban yang diberikan Pak Bagus ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Demikian laporan saya dari situs Ratu Boko. Semoga informasi yang saya dan rekan saya berikan bisa menambah wawasan kita semua tentang kekayaan budaya Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.